Episode 40. Lyra dilema. Devon tidak keluar dari apartemen. Dia malas bertemu dengan Elina yang masih terus menerornya. Entah kenapa dia sekarang jadi malas dengan wanita itu. Setelah melihat perselingkuhan Elina dengan pria asing, perasaan Devon yang dulunya cinta menjadi muak dan benci. Bahkan dia merasa jika Elina hanyalah benalu saja. Seandainya saja dulu dia mau membuka hatinya untuk Clara, pasti semuanya tidak akan seperti ini. Clara cantik, pintar, anak orang kaya, dan memiliki segalanya. Seharusnya dia membuka matanya agar bisa melihat dan memilih wanita yang tepat. Clara asalnya Sebastian, definisi wanita yang sempurna dan ideal. Hanya karena Clara masih kuliah, membuat Devon menganggap jika Clara sebagai gadis kecil. Devon teringat bagaimana dulu Clara setiap hari menerornya dengan pesan-pesan dan juga telepon yang sangat mengganggunya. Seandainya saja. Itulah yang ada di pikiran Devon. Seandainya saja dia membuka hati untuk wanita itu, David tidak akan menghentikan kerjasamanya dan perusahaannya tidak akan kesulitan untuk mencari investor. Ternyata, kelebihan Clara memang begitu banyak. Tetapi dia yang tidak bersyukur. Aku harus bisa mengambil hatimu kembali. Gumam Devon akhirnya mencoba menghubungi Clara. Sial, aku lupa kalau sudah diblokir. Davi menghela napas dengan kasar. Dia merasa lelah dengan keadaan yang menimpanya. Davi teringat Arsya yang semalam mengatakan jika sebulan lagi akan pulang. Entah kenapa tiba-tiba dia merasa jika harus melepaskan Lyra secepatnya agar sebelum Arsya pulang ke Indonesia dia dan Lyra sudah tidak memiliki hubungan. Meskipun dia mencintai Lyra, tetapi dia lebih menyayangi Arsya sebagai kakak sepupunya. Davi mengambil ponsel dan menghubungi Lyra. Dia merasa tidak enak karena sudah membuat Lyra kesal. Hari ini adalah hari Minggu dan Clara pun mengatakan akan pulang hari ini. Tetapi sejak tadi pagi Clara belum membalaskan pesannya. Halo, Lyra, kamu di mana? Kenapa kamu nyari aku? Jawab Lyra ketus. Dia masih kesal karena Davi kemarin menolaknya. Aku ingin bicara denganmu. Maaf, aku nggak bisa. Kenapa? Lagi pergi sama Naura liburan. Lagi-lagi Lyra masih menjawab dengan ketus. Oh, ya sudah kalau begitu. Besok saja kalau sudah di kantor kita bicara lagi. Kenapa nggak ngomong langsung aja? Sih, kalau ngomong di telepon nggak bisa. Kita harus bicara secara langsung. Davi menjawab dengan sedikit keras. Entah, kenapa dia jadi tidak suka tingkah Lyra yang seperti ini. Biasanya wanita itu selalu bersikap dewasa dan lembut. Naura pengen ketemu kamu. Biasanya setiap hari libur kamu ajak jalan. Lyra sengaja mancing Davi menggunakan anaknya. Akan tetapi sekarang Davi merasa jika dia harus menjaga jarak dengan putrinya Arsya. Bukan karena dia tidak menyayangi Naura. Tetapi Davi kali ini benar-benar bertekad untuk tidak meneruskan hubungan gelapnya dengan Lyra. Maaf, kali ini aku nggak bisa ajak Naura jalan-jalan. Pekerjaanku masih banyak. Setelah mengatakan itu Davi menutup panggilannya. Pria itu menarik rambutnya frustasi. Sungguh kerumitan ini harus segera diselamatkan. Davi tidak mau jadi pria bajing yang dengan sadar memancar istri dari sepupunya sendiri. Aku harus segera mengakhiri hubungan kita. Lyra, sebelum semuanya terlambat, kita harus selesai. Aku nggak mau Clara juga sampai tahu akan hal ini. Dia pasti akan sangat kecewa padaku. Gumam Davi. Tidak lama ponselnya berdering. Terlihat nama Clara di sana. Halo, kenapa nggak balas pesanku? Maaf, aku baru bangun. Oh, ya aku pulangnya ke Jakarta nanti sore ya. Bye Davi. Muah. Ih, tunggu dulu. Kamu sama Arka nggak ngapa-ngapain? Kan? Hening beberapa detik sebelum Clara menjawab. Enggaklah. Memangnya kita mau ngapain? Pokoknya kamu tenang aja. Ya udah kalau gitu aku tutup telepon dulu. Di sisi lain, Lyra benar-benar tidak bisa untuk tidak sedih. Rasanya ingin sekali menangis untuk mengungkapkan semua yang apa ada di dalam hatinya. Dia sudah terlanjur jatuh cinta pada Davi, adik sepupu suaminya. Sungguh Lyra tidak mau jika harus kehilangan Davi. Hanya Davi yang mengerti keadaan. Hanya Davi yang selalu ada untuknya. Hanya Davi yang menjadi sandaran ketika dirinya terpuruk dan suaminya tidak ada.
Bolehkah jika dia menginginkan Davi untuk menggantikan Arsya? Mama, Naura mau itu. Lira mengalihkan pandangannya pada sang putri. Wanita cantik itu melihat arah pandang Naura yang mengarah pada penjual air manis. Jangan sayang, nanti kalau giginya sakit gimana? Ujar Lira lembut. Enggak. Pokoknya Naura mau itu titik. Mama jahat. Naura mau sama Om Davi aja. Teriak gadis kecil berusia 5 tahun itu. Naura menangis keras karena keinginannya tidak dituruti oleh ibunya. Wah, Mama jahat. Naura ngamuk dan memukul kaki ibunya. Jika dulu Davi pasti akan menenangkan sang putri karena pria yang berstatus sebagai kekasih gelapnya itu bisa mengambil hati Naura. Pasti Davi akan bisa membuat Naura berhenti menangis. Om Afi. Lira gelagapan. Dia lupa bagaimana cara menenangkan Naura yang cencom seperti ini. Pikirannya banyak dan dia pun akhirnya menyerah. Weekly vlog sayang. Ayo kita beli. Tapi jangan nangis lagi. Ya, Mama bingung kalau kamu nangis kayak gini. Ujar Lira menenangkan sang putri. Awalnya Lira menolak dan masih marah pada sang ibu. Tetapi akhirnya dia paham dan mau menurut saat Lira berjanji akan membelikan air manis itu. Naura begitu bahagia saat dia bisa makan air manis yang biasanya dilarang oleh ayahnya. Sebentar Lira juga melarangnya. Tetapi dia sudah terlanjur bingung bagaimana menenangkan sang putri. Sungguh dia begitu merindukan Davi. Biasanya laki-laki itu tidak pernah absen membawa mereka pergi jalan-jalan atau liburan saat weekend. Selama 10 bulan mereka menjalin hubungan. Baru kali ini Davi menolak ajakannya meskipun sudah atas nama Naura. Lira merasa Davi berbeda. Apakah karena pekerjaan di kantor atau karena hal lain? Ponselnya tiba-tiba berdering. Dia melihat nama sang suami menelpon. Bukankah di sana masih malam? Kenapa Arsya tiba-tiba menelponnya? Halo, Mas, kok belum tidur? Halo sayang, Mas nggak bisa tidur. Tiba-tiba kangen sama kamu dan Naura. Kalian sedang apa? Hati Lira mencelos mendengar ucapan sang suaminya. Bersambung.